Assalamualaikum lor. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran, salawase. Saudaraku dimanapun berada, saksikan konten berikut ini dengan bijak dan santai. Berbicara tentang curang atau kecurangan, tentu saja yang terbayang di benak kita adalah sangat menjengkelkan sekali. Curang adalah salah satu perilaku yang tidak terpuji, bahkan kita sangat membencinya. Curang bisa juga dikategorikan sebagai penipuan dan memperdaya atau tipu daya. Kecurangan ini juga yang membuat hidup seakan tidak adil, karena kebanyakan pihak yang dicurangi adalah pihak yang sangat dirugikan, baik itu materi ataupun non-materi. Sang SP juga adalah pihak yang merasakan rasanya dicurangi. Ia amat sangat merasa kecewa atas hal ini. Bukan sekali ia pernah dicurangi, tapi berkali-kali. Ia telah banyak berkorban untuk orang lain, tanpa pernah memikirkan dirinya sendiri. Segala daya upaya ia lakukan untuk membantu orang, tapi perlakuan yang ia terima membuatnya marah dan kecewa. Kecurangan-kecurangan yang ia terima dari orang lain sangatlah tidak adil baginya, karena ini berbanding terbalik dari apa yang telah ia perjuangkan. Tapi itulah, selalu saja ada kecurangan di balik kebaikannya untuk orang lain. Alangkah tidak berpikir bagi orang yang telah ia perjuangkan, seakan apa yang telah SP lakukan itu tidak ada sama sekali. Ia dilupakan begitu saja, bagaikan air susu dibalas air tuba, manis dibalas pahit, kasih dibalas dusta. Atas kecurangan ini hatinya perih, sungguh sangat terlalu, tapi sosoknya tetap tabah dalam menghadapi kecurangan ini. Ia tetap menyerahkan segalanya kepada Sang Maha Mengetahui, karena hanya Dialah yang Maha Melihat dan Maha Memperhitungkan apa yang terjadi. Kecurangan atau curang apapun alasannya sungguh tidak baik. Memperdaya orang lain mungkin akan membuat mereka puas. Siapa yang menabur ia akan menuai. Segala kecurangan akan terbuka pada akhirnya, dan kebenaran tetap akan menang. Cepat atau lambat, biarkan yang curang asal bukan kita, karena hidup terlalu indah kalau hanya untuk berbuat curang. Jalan kebaikan tiada rugi, yang rugi itu melakukan berbagai cara hanya untuk masalah dunia yang akan habis pada akhirnya. Bila Sang SP saja dicurangi, lalu bagaimana dengan kita yang hanya orang biasa? Apakah orang-orang di luar sana sudah sangat buta mata hatinya, sehingga sanggup melakukan kecurangan dan memperdaya orang yang lainnya? Apakah mereka sudah tidak takut dengan hukum Tuhan, atau hanya karena dibutakan oleh hal yang bersifat keduniawian? Ini hanya untuk renungan kita semua. Akankah kita menggadaikan moral kita hanya untuk dipuji dan diagung-agungkan manusia lainnya? Ingat, kita harus hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, karena doa dan air matanya akan langsung menuju langit, dan tiada penghalang doa itu kepada Sang Maha Pemilik alam. Sang SP walau seringkali dicurangi, semoga hatinya senantiasa sabar dan penuh maaf untuk siapapun, karena hati yang penuh maaf akan selalu ada kedamaian. Berbicara tentang curang atau kecurangan, tentu saja yang terbayang di benak kita adalah sangat menjengkelkan sekali. Curang adalah salah satu perilaku yang tidak terpuji, bahkan kita sangat membencinya,
Curang bisa juga dikategorikan sebagai penipuan dan memperdaya atau tipu daya. Kecurangan ini juga yang membuat hidup seakan tidak adil, karena kebanyakan pihak yang dicurangi adalah pihak yang sangat dirugikan, baik itu materi ataupun non-materi. Sang SP juga adalah pihak yang merasakan rasanya dicurangi. Ia amat sangat merasa kecewa atas hal ini. Bukan sekali ia pernah dicurangi, tapi berkali-kali. Ia telah banyak berkorban untuk orang lain, tanpa pernah memikirkan dirinya sendiri. Segala daya upaya ia lakukan untuk membantu orang, tapi perlakuan yang ia terima membuatnya marah dan kecewa. Kecurangan-kecurangan yang ia terima dari orang lain sangatlah tidak adil baginya, karena ini berbanding terbalik dari apa yang telah ia perjuangkan. Tapi itulah, selalu saja ada kecurangan di balik kebaikannya untuk orang lain. Alangkah tidak berpikir bagi orang yang telah ia perjuangkan, seakan apa yang telah SP lakukan itu tidak ada sama sekali. Ia dilupakan begitu saja, bagaikan air susu dibalas air tuba, manis dibalas pahit, kasih dibalas dusta. Atas kecurangan ini hatinya perih, sungguh sangat terlalu, tapi sosoknya tetap tabah dalam menghadapi kecurangan ini. Ia tetap menyerahkan segalanya kepada Sang Maha Mengetahui, karena hanya Dialah yang Maha Melihat dan Maha Memperhitungkan apa yang terjadi. Kecurangan atau curang apapun alasannya sungguh tidak baik. Memperdaya orang lain mungkin akan membuat mereka puas. Siapa yang menabur ia akan menuai. Segala kecurangan akan terbuka pada akhirnya, dan kebenaran tetap akan menang. Cepat atau lambat, biarkan yang curang asal bukan kita, karena hidup terlalu indah kalau hanya untuk berbuat curang. Jalan kebaikan tiada rugi, yang rugi itu melakukan berbagai cara hanya untuk masalah dunia yang akan habis pada akhirnya. Bila Sang SP saja dicurangi, lalu bagaimana dengan kita yang hanya orang biasa? Apakah orang-orang di luar sana sudah sangat buta mata hatinya, sehingga sanggup melakukan kecurangan dan memperdaya orang yang lainnya? Apakah mereka sudah tidak takut dengan hukum Tuhan, atau hanya karena dibutakan oleh hal yang bersifat keduniawian? Ini hanya untuk renungan kita semua. Akankah kita menggadaikan moral kita hanya untuk dipuji dan diagung-agungkan manusia lainnya? Ingat, kita harus hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, karena doa dan air matanya akan langsung menuju langit, dan tiada penghalang doa itu kepada Sang Maha Pemilik alam. Sang SP walau seringkali dicurangi, semoga hatinya senantiasa sabar dan penuh maaf untuk siapapun, karena hati yang penuh maaf akan selalu ada kedamaian. Berbicara tentang curang atau kecurangan, tentu saja yang terbayang di benak kita adalah sangat menjengkelkan sekali. Curang adalah salah satu perilaku yang tidak terpuji, bahkan kita sangat membencinya. Curang bisa juga dikategorikan sebagai penipuan dan memperdaya atau tipu daya. Kecurangan ini juga yang membuat hidup seakan tidak adil, karena kebanyakan pihak yang dicurangi adalah pihak yang sangat dirugikan, baik itu materi ataupun non-materi. Sang SP juga adalah pihak yang merasakan rasanya dicurangi. Ia amat sangat merasa kecewa atas hal ini. Bukan sekali ia pernah dicurangi, tapi berkali-kali. Ia telah banyak berkorban untuk orang lain, tanpa pernah memikirkan dirinya sendiri. Segala daya upaya ia lakukan untuk membantu orang, tapi perlakuan yang ia terima membuatnya marah dan kecewa. Kecurangan-kecurangan yang ia terima dari orang lain sangatlah tidak adil baginya, karena ini berbanding terbalik dari apa yang telah ia perjuangkan. Tapi itulah, selalu saja ada kecurangan di balik kebaikannya untuk orang lain. Alangkah tidak berpikir bagi orang yang telah ia perjuangkan, seakan apa yang telah SP lakukan itu tidak ada sama sekali. Ia dilupakan begitu saja, bagaikan air susu dibalas air tuba, manis dibalas pahit, kasih dibalas dusta. Atas kecurangan ini hatinya perih, sungguh sangat terlalu, tapi sosoknya tetap tabah dalam menghadapi kecurangan ini. Ia tetap menyerahkan segalanya kepada Sang Maha Mengetahui,
karena hanya Dialah yang maha melihat dan maha memperhitungkan apa yang terjadi. Kecurangan atau curang apapun alasannya sungguh tidak baik, memperdaya orang lain mungkin akan membuat mereka puas. Siapa yang menabur ia akan menuai, segala kecurangan akan terbuka pada akhirnya, dan kebenaran tetap akan menang, cepat atau lambat. Biarkan yang curang asal bukan kita, karena hidup terlalu indah kalau hanya untuk berbuat curang. Jalan kebaikan tiada rugi, yang rugi itu melakukan berbagai cara hanya untuk masalah dunia yang akan habis pada akhirnya. Bila sang SP saja dicurangi, lalu bagaimana dengan kita yang hanya orang biasa? Apakah orang-orang di luar sana sudah sangat buta mata hatinya, sehingga sanggup melakukan kecurangan dan memperdaya orang yang lainnya? Apakah mereka sudah tidak takut dengan hukum Tuhan, atau hanya karena dibutakan oleh hal yang bersifat keduniawian? Ini hanya untuk renungan kita semua. Akankah kita menggadaikan moral kita hanya untuk dipuji dan diagung-agungkan manusia lainnya? Ingat, kita harus hati-hati dengan doa orang yang tersalimi, karena doa dan air matanya akan langsung menuju langit, dan tiada penghalang doa itu kepada Sang Maha Pemilik alam. Sang SP walau seringkali dicurangi, semoga hatinya senantiasa sabar dan penuh maaf untuk siapapun, karena hati yang penuh maaf akan selalu ada kedamaian.